Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini sebenarnya merupakan part 2 dari video part 1 kemarin yang tentang curhatan saya mengenai filsafat. Nah, kali ini di part 2 itu sebenarnya merupakan wawasan-wawasan yang telah saya dapatkan dari Bu Unis mengenai cara berpikir manusia. Dan hari ini saya sebenarnya mau lebih update tentang video saya yang kemarin tentang pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin terlalu membingungkan. Nah, karena pertanyaan yang saya pilih kemarin terlalu banyak, jadi saya hanya akan memilih satu pertanyaan yang menurut saya mungkin paling fundamental kali ya. Nah, jadi pertanyaan apa sih yang saya pilih? Jadi pertanyaan yang akan saya pilih yaitu, apakah manusia memiliki nilai? Mungkin pertanyaan ini tuh kalau didengarkan sekali akan bakalan buat teman-teman bingung. Nah, tapi nanti di video kali ini aku akan jelaskan maksud nilai dari pertanyaan aku itu apa sih. Nah, tapi sebelum masuk ke inti videonya, aku mau ngasih self evaluation dulu buat diri aku sendiri. Self evaluation buat aku yang pertama yaitu syarat-syarat filsafat yang belum aku aplikasikan ke diri aku sendiri. Yang pertama itu ada sistematis, dimana aku itu masih bingung dalam menggabungkan satu hal dengan hal yang lain supaya dia jadi nyambung atau berkesinambungan. Nah, itu aku masih bingung di situ. Terus yang kedua, aku belum metodis, dimana masih belum menemukan cara yang tepat untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan di part 1. Dan untuk part 2 ini mungkin belum menemukan metode-metode yang akan aku gunakan untuk menjawab pertanyaan apakah manusia memiliki nilai. Dan self evaluation buat diri saya yang terakhir yaitu kekurangan pada diri saya yang ada di video part 1 kemarin, dimana saya terlalu bertele-tele dalam menjelaskan isi curhatan saya. Jadi kesannya saya cuman ngoceh nggak jelas gitu aja. Saya jujur mengaku itu karena banyak teman saya yang saya suruh untuk tonton video saya mengatakan, kamu ini ngomong apa sebenarnya? Ya saya juga mengakui kalau misalnya emang hal itu disebabkan karena tidak adanya skrip yang saya buat. Tidak seperti video sekarang dimana saya sudah menulis skrip untuk video ini, jadi lebih teratur gitu loh. Arah omongan saya itu mau kemana. Dan kekurangan untuk video saya yang kemarin yang kedua yaitu pertanyaan terlalu rancu. Karena saya terlalu bertele-tele, pertanyaannya itu jadi tidak tersampaikan dengan baik dan terkesan rancu. Dari pertemuan dengan Bu Unis kemarin, saya mendapatkan wawasan baru di mana saya jadi tahu stage of thinking dari manusia. Saya nyontek dikit ya. Jadi stage of thinking manusia itu dimulai dari myth thinking, di mana berdasarkan dengan mitos, common thinking, pemikiran umum, logic thinking, pemikiran dengan logika, scientific thinking, pemikiran secara sains, philosophy thinking, pemikiran filsafat, dan theology thinking, yaitu pemikiran secara agamis. Nah, level saya berpikir itu ada di common thinking dan philosophy thinking, di mana dapat dilihat dari pertanyaan saya yaitu apakah manusia memiliki nilai. Common thinking itu kan yang saya dapat kemarin, common thinking itu dia berpikir secara indrawi, di mana saya mendapatkan pertanyaan itu melalui panca indera saya. Selain common thinking, saya juga barusan mengatakan kan kalau misalnya saya memiliki pemikiran filosofi, di mana pemikiran filosofi itu ingin selalu dapat kebenaran, selalu mengulik-ngulik kebenaran. Nah, di mana itu sangat benar. Saya setelah menanyakan pertanyaan itu, saya terus mengulik entah dari beberapa sumber, dari ini itu untuk mendapatkan kebenaran atas pertanyaan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan lebih rinci dari pertanyaan saya, karena kemarin sifatnya itu sangat-sangat rancu
umum, tidak jelas. Nah, jadi nilai apa sih yang saya maksud di sini? Jadi kalau lupa, pertanyaan saya itu apakah manusia memiliki nilai? Nah, di sini maksud saya itu apakah manusia itu digolong-golongkan dalam satu bentuk itu buat apa gitu loh. Kalau manusia digolong-golongkan, berarti mereka punya nilai kan, mereka punya punya skor sendiri kan di dalam diri mereka, sehingga banyak manusia itu yang saling menggolong-golongkan satu sama lainnya. Berarti antar manusia satu dengan manusia lainnya kan pasti memiliki nilai gitu loh, dan mereka berkumpul dengan kelompok yang memiliki nilai yang sama. Karena saya bilang sebelumnya saya memiliki pemikiran common thinking, saya mau cerita dikit gimana sih saya bisa mendapatkan pertanyaan tersebut. Nah, jadi mungkin pecinta drakor di sini tahu ya, drama Penthouse itu lagi hype banget di Korea. Dan di drama itu menceritakan mengenai ada sebuah apartemen dengan 100 tingkat, di mana orang-orang di situ tinggal berdasarkan derajat mereka. Jadi orang yang tinggal di lantai ke-100 adalah orang yang memiliki derajat tertinggi gitu. Nah, karena saya melihat itu dengan panca indera saya jadi mikir kemarin pas Ibu Unis ngajar, oh iya, jangan-jangan saya berpikir dengan cara common thinking, di stage common thinking, dimana dengan mata saya yang menonton drama tersebut, saya jadi memiliki pertanyaan gitu loh. Dan di drama ini karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh orang yang ada di lantai 100, orang di lantai bawah tersebut mau mereka jungkir balik, mau mereka ngapa-ngapain, ya mereka harus patuh sama orang yang tinggal di lantai 100 tersebut. Dan orang yang tinggal di lantai 100 tersebut itu ya seperti pada umumnya lah ya, penguasa. Namanya penguasa itu kan pasti seenaknya ya, kadang penguasa itu kan kadang seenaknya, tidak memikirkan orang yang di bawahnya. Nah, di drama tersebut seperti itu. Orang teratas terlalu jahat, terlalu tidak memikirkan orang-orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan keluarga dia pun dia nggak mikirin, cuman mikirin diri dia tok. Nah, karena nonton drama ini, saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Hampir tiap saya nonton itu drama, saya bertanya-tanya, kenapa sih manusia ini digolongkan berdasarkan derajatnya, dan kenapa orang yang derajatnya lebih di bawah dari orang tersebut itu bahkan tidak diperlakukan dengan baik, bahkan diinjak-injak sampai segepeng-gepengnya. Itu orang kalau bisa gepengnya gitu, gepeng betul pokoknya. Jadi saya bingung. Padahal kan pada hakikatnya manusia itu kan sama, berawal dari tanah dan berakhir di tanah gitu loh. Nah, dari penjelasan yang Bu Unis jelaskan kemarin, saya juga bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan saya ini bisa dijawab dengan 2 metode, yaitu subjektif. Subjektif ini cara menjawabnya melalui pengalaman atau panca indera, seperti pada common thinking. Nah, kalau saya mau menjawab pertanyaan saya dengan metode subjektif, saya hanya akan memikirkan pengalaman saya hanya akan mengambil hal-hal yang bisa menjadikan itu jawaban dari pengalaman saya saja. Jadi kalau misalnya orang ngasih masukan ke saya atau ngasih saran-saran saya nggak akan ambil, karena kan saya menggunakan metode subjektif, di mana saya hanya akan berpatokan pada pengalaman yang saya rasakan, atau saya hanya akan melalui apa yang saya lihat melalui mata kepala saya. Nah, karena itu saya mikirnya metode subjektif ini lebih ke arah pemikiran sempit sih, karena kan kalau mau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu haruslah dari saran-saran seseorang. Namun jika saya mau menjawab pertanyaan tersebut dengan metode objektif, saya akan mengumpulkan butir-butir atau hal-hal yang saya
dapat dari masukan orang lain ataupun yang saya lihat di internet atau berbagai media yang lainnya, yang kemudian akan saya satukan dan akan berbentuk jawaban yang bisa saya terima dengan baik. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini adalah saya memiliki dua stage of thinking, yaitu common thinking dan philosophy thinking, dimana saya mengandalkan pengalaman dan berusaha mencari kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran saya, dan saya berusaha menjawabnya dengan dua metode, subjektif dan objektif, dimana subjektif ini hanya berpatokan pada pengalaman, atau objektif yang berusaha mengambil sebanyak mungkin hal-hal yang ada di sekitarnya untuk kemudian digabungkan menjadi satu dan dapat menghasilkan kesimpulan. Nah, mungkin itu aja video dari part 2 saya kali ini, dan mungkin video ini bakalan banyak banget partnya karena saya hanya akan menyelesaikan video ini jika saya sudah mendapatkan jawabannya. Dimana di video ini saya belum mendapatkan jawabannya, saya hanya memberikan update wawasan saya dan hanya menuturkan stage of thinking saya itu ada di mana sih. Nah, jadi nantikan video part ketiga ya.